dulu menyampaikan materi tadi. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba berbagi tentang bagaimana triknya kita bisa monetisasi di YouTube itu dari awal sampai akhir. Nah, kalau di sini saya bisa buatkan rentang waktunya, sebetulnya dalam waktu 100 hari kita sudah bisa monetisasi di YouTube. Namun sebelum kita masuk, perlu saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya angkatan 2009 di Yayan Bukit Tinggi, kemudian lanjut ke UPI PTK Padang, ambil S2 itu atas rekomendasi dari Bapak-Bapak Ibu dosen. Ada Pak Man, Bu Liza, Pak Ade, Pak Oka, Pak Hari juga waktu itu. Dan saat ini aktif di LSP Komputer Indonesia, dosen juga, dan memiliki usaha sampingan dan tentunya konten di YouTube juga. Kawan-kawan bisa bertanya nantinya melalui YouTube saya, ada channelnya Expedia, IG saya Zulfikar CH, dan FB saya itu Zulfikar. Nah, pertanyaan besarnya, mengapa harus YouTube? Nah, ini perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Hari ini, platform digital berbagi video terbesar di dunia itu masih dipegang oleh YouTube. Dan bahkan, banyak pengamat membilang ya, dalam analisanya, itu YouTube sudah bisa mengalahkan televisi. Artinya, peluang orang yang mengiklankan produknya di YouTube saat ini itu tinggi sekali. Lalu dengan adanya peluang ini, tentunya kita juga harus turut andil di dalamnya, entah itu mengiklankan atau menampilkan iklannya. Lalu banyak orang hari ini memanfaatkan YouTube itu untuk apa? Yang pertama, kebanyakan itu hanya untuk menampilkan hobinya saja. Misalnya hobinya jalan-jalan, untuk pamer bahwasanya dia jalan-jalan, dia uploadlah videonya di YouTube. Karena hari ini, meskipun Instagram itu sudah bisa upload video, tapi tidak sebagus perpustakaan yang dimiliki oleh YouTube. Kemudian ada juga orang yang hanya sekedar narsis saja di YouTube hari ini banyak, tanpa ada keinginan untuk monetisasi dan seterusnya. Padahal kalau kita gali lebih lanjut, hari ini kita bisa menjadikan YouTube sebagai pekerjaan. Kenapa? Karena di YouTube ini kita bisa mendapatkan penghasilan yang tidak ada batasnya. Ya. Selagi channel kita bagus, video yang kita buat bagus, maka kita bisa menghasilkan uang di sana dan waktunya itu sangat fleksibel sekali. Makanya YouTubers ketika ada pandemi COVID-19 ini tidak begitu terasa ya bagi yang sudah pro tentunya. Dia bisa buat konten dan seterusnya. Tapi kalau kita misalnya bekerja, main jobnya adalah harus ngantor dan seterusnya, ini kan menjadi kendala. Lalu hari ini YouTube bisa menjadi cita-cita ya. Bahkan kalau kita tanya anak-anak kecil hari ini, kalau ditanya mau jadi apa, inginnya jadi YouTubers, inginnya jadi selebgram, bahkan ada yang ingin jadi influencer dan seterusnya. Berkebalikan dengan sebelum tahun 2000-an, itu orang pengennya jadi pilot, ingin jadi dokter, dan bahkan ada yang masih ingin jadi presiden kalau dulu ditanya. Tapi hari ini YouTube sudah bisa menjadi cita-cita orang, dan ini tentunya peluang juga bagi kita untuk bisa ambil bagian di sana. Kemudian saya berikan gambaran awal terlebih dahulu mengapa di YouTube itu orang banyak berlomba-lomba ya. Sebagai gambaran awal, dalam 1000 quality view ya, saya sebut quality view artinya misalnya kita upload video kita di YouTube ditonton oleh 1000 orang dengan kualitas yang bagus. Maksudnya kualitas yang bagus ini misalnya durasi video kita itu 8 menit. Orang nonton lebih dari setengahnya, misalnya dia nonton 4 menit atau lebih sedikit. Maka itu sudah bisa masuk quality view. Maka dari 1000 view itu kita bisa mendapatkan uang kurang lebih Rp10.000. Apalagi nanti orang nontonnya itu sangat berkualitas sekali, misalnya dari awal sampai akhir dia tonton, maka peluang kita untuk mendapatkan uangnya itu tentu jauh lebih besar lagi. Jangan sampai nanti kita buat video misalnya durasinya 8 menit, orang nontonnya hanya 4 detik saja, habis itu di close-nya. Ini nantinya bermasalah. Apalagi quality view ini nanti bisa ditunjang dengan
komen, dengan likes dan seterusnya. Dan kita bisa asumsikan seandainya video kita itu ditonton oleh 1 juta orang yang dengan kualitas view yang bagus, maka kita bisa mendapatkan peluang penghasilan itu bisa 10 juta hanya dengan 1 video saja. Nah, ini peluang yang ada di YouTube, makanya hari ini kita bisa lihat orang berlomba-lomba ingin menjadi YouTubers. Bahkan pilot pun hari ini ingin jadi YouTubers, dosen pun hari ini pengen juga coba-coba jadi YouTubers, mahasiswa, siswa, dan seterusnya. Dan tentunya saya berharap ya kita semua yang hadir dalam kesempatan ini, ayo coba-coba juga ingin menjadi YouTubers. Kemudian, ini salah satu yang ingin saya sampaikan, ini sekitar 2 bulan yang lalu ya pendapatan saya di YouTube. Nah, ini dikirim dari, ini bisa dilihat di sini, Google Asia Pacific PT Ltd yang ada di Singapura, dan alamat saya ini masih pakai yang di Bukit Tinggi. Dan nominalnya itu 131 USD ya, waktu itu diuangkan dengan rupiah mendekati 2 juta. Dan ini lumayan ya, kita cuman upload video saja, kita bisa mendapatkan gaji yang seperti ini. Oke, kemudian konsep awalnya bisa kita lihat di sini, dari mana YouTube bisa menggaji kita. Seperti yang kita ketahui, YouTube ini masuk dalam produknya Google. Google ini bisa kita sebut sebagai agentnya yang menghubungkan orang yang mengiklankan atau advertiser dengan orang yang mau menampilkan iklan. Nah, di mana kita bisa tampilkan iklan? Kita bisa menampilkan iklan itu setidaknya dengan 3 produk Google, yang itu pertama ada blog atau web. Seandainya kita punya blog atau web dan memenuhi kriteria dari Google, kita bisa tampilkan iklan kita itu di iklan Google tersebut di blog kita. Kemudian di YouTube, dan kemudian lagi ada di aplikasi. Nah, aplikasi tentunya yang sudah diupload ke Play Store. Mungkin kawan-kawan semuanya pernah download aplikasi di Play Store. Di sana nanti ya kalau kita online ada iklan-iklannya. Nah, itu iklannya itu tentunya akan menjadi bagian dari publisher, dan nanti komisinya atau sharingnya dengan Google itu sekitar 40-60%. Nah, untuk bisa sampai ke YouTube, berarti kita harus punya Gmail dulu. Kalau sudah punya Gmail dulu ya nanti didaftarkan ke AdSense. Nanti baru kita bisa uangnya tertampung di AdSense, entah itu dari blog, entah itu dari YouTube, entah itu dari aplikasi. Kemudian, ingin menjadi YouTubers itu sebetulnya tidak begitu susah. Yang pertama, cukup ide kita terlebih dahulu apa, mau buat video apa. Jangan sampai kita tidak punya gambaran mau buat video apa. Nanti dikhawatirkan kalau kita tidak punya ide yang cukup, jangan-jangan nanti setelah 1 atau 2 video kita bingung mau membuat video apa. Makanya ketika idenya sudah ada, sinkronkan idenya dengan hobi atau pekerjaan kita saat ini. Ketika kita membuat video yang berkaitan dengan hobi kita, yang berkaitan dengan pekerjaan kita, saya yakin itu tidak akan ada habisnya. Selanjutnya kita tambahkan dengan kreativitas. Karena hari ini di YouTube itu video yang akan kita buat itu sudah pasti kemungkinannya ya, 90% itu sudah ada orang yang buat di YouTube. Jadi kita tinggal buatkan kreativitasnya. Misalnya orang buat dengan kualitas A, kita buat dengan A+ atau A- ya, kita kurangi atau kita tambahkan. Lalu setelah ada ide, hobi kita ada atau berhubungan dengan pekerjaan, kita kreativitaskan. Langkah selanjutnya kita tinggal dokumentasikan saja. Apapun aktivitas kita dokumentasikan, baik itu foto atau video. Setelah dokumentasinya ada, tinggal diedit saja, lalu kita bisa upload ke YouTube. Maka kalau 5 langkah ini kita lakukan, kita sudah bisa menjadi YouTubers pemula. Tapi tentunya iklannya tidak otomatis langsung tampil ya. Tadi Pak Uka bercerita dia upload foto di tahun di bawah 2015 sampai hari ini masih banyak view-nya. Kalau sebelum 2017 itu tidak ada syarat untuk mengiklankan atau monetisasi di YouTube. Siapapun upload video lalu diaktifkan iklannya itu langsung bisa menghasilkan uang, itu sebelum tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 diperbaharui oleh YouTube bahwasanya iklan itu bisa tampil asalkan channel orang tersebut itu sudah memiliki standar minimumnya itu 1000 tayang atau quality view-nya. Tidak bertahan berapa lama ditingkatkan lagi standarnya, yaitu pada tahun 2018 di bulan Februari harus
ada 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Pada tahun 2018 ini banyak sekali, bahkan jutaan YouTubers itu tersaring ya, artinya iklannya tidak tampil lagi karena yang pertama subscribernya tidak sampai 1.000 dan jam tayangnya juga tidak sampai 4.000 jam. Dan saya pun mengalami hal yang demikian ya, di stop iklannya oleh YouTube karena pada tahun 2018 itu di bulan Februari subscriber saya waktu itu masih 250 dan jam tayangnya masih 1.500 jam. Nah, ketika stuck di situ dalam waktu 2 bulan dengan berbagai pengalaman, dengan berbagai masukan, saya lakukan langkah-langkahnya nanti saya share-kan di setelah slide ini. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan, 1.000 subscriber itu bisa saya dapatkan dan 4.000 jamnya itu juga bisa saya dapatkan. Dan karena ada pengaruh hak cipta waktu itu, disuspend selama 3 bulan ya. Waktu itu setelah 5 bulan, di bulan Juli kalau nggak salah, iklan YouTube itu tampil dan sekarang masih tampil di channel saya dan bisa menghasilkan uang. Kemudian kita bisa lihat ya, tools yang kita gunakan sebetulnya untuk menjadi YouTubers ini tidak terlalu banyak. Asalkan kita punya kamera, nggak perlu canggih-canggih kameranya. Kamera HP kita pun itu bisa. Nggak usah harus punya DSLR dan seterusnya. Cukup kamera kita, kemudian didukung dengan aplikasi editing video. Di HP itu banyak aplikasi editing ya, bisa pakai Filmora, bisa pakai KineMaster, atau Viva Video, itu udah cukup sebetulnya untuk editing. Kemudian ada aplikasi pendukung, kita bisa gunakan YouTube Studio, kemudian ada TubBuddy, sehingga kita bisa maksimalkan channel kita itu banyak ditonton oleh orang. Dan yang paling penting sekali tentu paket data. Jadi kalau seandainya kameranya punya, aplikasinya ada, paket datanya nggak ada, ya tentu percuma juga kita nggak bisa upload ke YouTube. Nah, kalau seandainya sudah memiliki modal yang cukup, sebaiknya dilengkapi dengan PC atau laptop. Jadi kita bisa lebih maksimal untuk editing, dan kita bisa lebih maksimal lagi membuat video yang memiliki kualitas yang cukup bagus tentunya. Lalu kita bisa lihat di sini untuk menghasilkan satu buah konten, sebetulnya ada 4 entitas yang terhubung. Yang pertama itu kreatif ya. Kreatif di sini atau tim kreatif di sini fungsinya apa? Orang yang memikirkan ide-ide apa saja yang akan dijadikan video. Kemudian ada talent ya, orang yang menampilkan ide tadi ya. Kemudian divideokan oleh videografer dan kemudian diedit oleh editor. Tapi ketika kita baru memulai, kita bertindak sebagai kreatifnya, kita bertindak sebagai talentnya juga, bahkan kita rekam video kita sendiri dan kita edit sendiri dan kita upload sendiri. Kalau kita lihat tim-tim dari YouTubers yang sudah ring A1 misalnya sekelas Deddy Kobuzer, Raffi Ahmad, itu dia punya tim kreatif, dia punya talentnya, dia punya videografernya dan editor. Tentu untuk selengkap itu biaya atau modal yang dibutuhkan cukup tinggi. Makanya untuk langkah awal ya udah, kita bertindak sebagai kreatifnya, kita bertindak sebagai talentnya, berarti kita juga harus mendukung kemampuan videografer yang sedikit banyaknya mendukung. Contohnya kalau ngambil video untuk diupload ke YouTube pakai HP atau smartphone, jangan sekali-sekali portrait ya, sebaiknya landscape supaya tampilannya bisa maksimal. Kemudian setidaknya kita bisa edit. Mana tahu dalam video yang kita rekam ada kata-kata yang tidak sepantasnya atau ada kata-kata yang nyerempet suku, agama, dan antar golongan, itu kan bahaya karena Undang-Undang ITE hari ini lagi ganas-ganasnya juga. Jadi kalau sempat salah ngomong, kalau ada kemampuan editing video nanti kita bisa sensor atau kita bisa hilangkan. Nah, dengan memahami 4 ini ya setidaknya jangan berpikir wah saya harus sewa talent atau saya harus gaji kreatif atau videografer. Lakukan sendiri aja. Nah, kalau tidak ya udah berkelompok, artinya buat komunitas 4 orang, ayo gabung, idenya apa, nanti misalnya dibuat video dengan durasi 10 menit, dibagi 2, yang 5 menit pertama tayang di channelnya si A dan 5 menit keduanya ditayangkan di channelnya si B. Itu bisa juga diterapkan. Kemudian karena tadi syarat YouTube itu cukup tinggi ya, 1.000 subscriber baru bisa menghasilkan uang dengan jam tayang minimal 4.000 jam dalam waktu 1 tahun terakhir. Kita buatkan logika dan algoritmanya. Kita bisa hitung-hitung, misalnya 1.000 subscriber itu kita bagi dalam 100 hari, artinya itu tidak terlalu
banyak hasilnya. Artinya setiap hari itu kita hanya perlu mencari 10 subscriber aja. Kalau kita lakukan dengan konsisten, kita lakukan dengan serius, mencari 10 setiap hari itu tidak akan susah. Bahkan saya yakin kawan-kawan semuanya bisa mencari 100 subscriber itu dalam waktu 1 hari. Artinya dalam 10 hari pun 1000 subscriber itu bisa didapatkan. Apalagi kalau kita memiliki banyak kawan aktif di organisasi. Apalagi kalau misalnya kita dosen atau kita mahasiswa, kalau dosen kan kita bisa minta mahasiswa kita untuk subscribe. Atau kalau sesama mahasiswa saling sub aja itu sudah cukup menguntungkan. Namun ada langkah yang bisa diterapkan untuk mendapatkan 10 subscriber setiap hari ini dalam jangka 100 hari. Yang pertama adalah kita harus promosikan. Nah, promosi ini bisa dengan 2 langkah. Yang pertama secara konvensional, yang kedua kita bisa manfaatkan media sosial, entah itu FB kita, IG kita, WA kita, dan yang lain-lainnya. Kalau konvensional ini cukup efektif untuk mendapatkan subscriber. Contohnya kita di kos-kosan ada 5 orang, ya udah pinjam aja HP-nya, ya udah kita subscribe channel kita sendiri dengan meminjam HP teman kita. Atau ketemu dengan orang lain, minta dia untuk subscribe. Kalau kita minta secara langsung, biasanya orang agak sedikit susah untuk menolaknya. Silakan aja dibuktikan. Kemudian kalau di media sosial, kita bisa paksa orang ya kita chatting tiap hari aja. Misalnya hari ini kita chatting, ayo subscribe channel saya, nggak digubrisnya besok diulang lagi sampai dia sub nantinya. Kalau dia belum sub, ayo setiap hari kita kirimkan message ke dia. Nah, yang kedua langkahnya ini juga cukup efektif, saya sebut dengan YouTube walking. Artinya di YouTube itu kita bisa melihat orang-orang yang subscribernya itu masih di bawah 1000 juga. Artinya kita tonton video mereka, kita tinggalkan komen di sana. Meninggalkan komen ini sedikit memuji aja. Misalnya video yang ditampilkannya pun jelek atau kurang bagus, ya udah kita puji aja, wah videonya bagus nih. Dengan komen di sana, dengan memberikan like di sana, dan kita subscribe channel mereka, maka saya yakin dia pun nanti akan tahu diri juga. Setelah dia lihat kita komen, dia akan berkunjung ke channel kita dan dia juga akan melakukan hal yang sama. Nah, ini disebut dengan YouTube walking. Kalau kita lakukan misalnya sehari kita YouTube walking untuk 100 orang, saya yakin 50%-nya kembali. Oke, ini mungkin yang bisa kita terapkan untuk mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu 100 hari. Syaratnya satu ya, dalam 1 hari itu targetkan aja 10. Kalau bisa 100 itu berarti lebih cepat lagi. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kita bisa mendapatkan 4.000 jam tayang? Kita pilah-pilah dulu menjadi supaya angka 4.000 jam itu tidak terlalu besar kelihatannya. 4.000 jam itu sama dengan 240.000 menit. Nah, kita lanjutkan. 240.000 menit ini, kalau kita bagi menjadi 100 hari, tentu angkanya sudah cukup kecil ya, menjadi 2.400 menit. 204.000 menit ini kalau seandainya, ini misalkan, kita upload video sehari itu 3, maka angkanya sudah menjadi 800. Nah, kita mulai di sini logikanya. Satu video kita itu harus ditonton oleh orang 800 menit. Artinya, jika satu orang menonton video kita 4 menit, artinya kita butuh 200 orang untuk menonton video kita. Susah? Memang susah. Tapi kalau kita berpikir itu mudah, maka dia akan jadi mudah. Bagaimana caranya? Caranya setidaknya ada 5 langkah yang saya bagikan di sini. Setelah kita upload minimal 3 video sehari, langkah yang pertama adalah promosi. Promosi yang paling efektif kalau tadi mencari subscriber konvensional itu maksimal, tapi kalau di mencari jam tayang itu efektifkan aja di media sosial. Kalau bisa gabung dengan grup. Misalnya ada grup alumni sekolah SMA, SMP, SD, dan segala macamnya, gabung di sana, bagikan videonya di sana. Kita tidak usah berpikir orang komentar apa terhadap video kita, karena bagus pun yang kita buat, pasti orang akan komentar. Jelek pun yang kita buat, orang juga akan berkomentar. Bagus kitanya apa? Masa bodoh aja, yang penting kita upload videonya. Kemudian, durasi video kita itu standarnya setidaknya jangan sampai kurang dari 4 menit, jangan lebih dari 10 menit. Standarnya 5 sampai 10 menit. Supaya jam tayang 4.000 jam itu cepat kita dapatkan. Selanjutnya kita kolaborasi. Nah, kolaborasi di sini seandainya di tempat domisili kita ada YouTubers yang sudah mulai naik daun, ada kalanya kita harus collab dengan dia supaya
dia bisa sedikit endorse kita dan kita bisa dapatkan ide baru. Dan ini dilakukan oleh artis-artis Indonesia hari ini yang terjun ke YouTube. Si A collab dengan si B collab dengan si A, nanti si C ikut, si D ikut. Nah, kolaborasi ini bisa mempercepat 4.000 jam tayangnya. Jadi, jangan main tunggal aja kalau mau jadi YouTuber. Sebaiknya kolaborasi dengan teman-teman yang minimal, teman-teman yang satu ide. Kemudian tampilan atau judul dan thumbnailnya itu harus sedikit menggoda. Meskipun isinya biasa-biasa saja, kita harus buat thumbnail yang sedikit luar biasa. Tapi ini untuk langkah-langkah awal saja ya, karena kalau kita terlalu sering membuat thumbnail yang luar biasa, padahal isinya biasa-biasa saja atau istilahnya clickbait, lama-lama nanti orang yang subscribe ke kita itu bisa lama-lama unsub atau meninggalkan channel kita. Tapi untuk langkah awal ini bisa dilakukan. Nah, langkah ini hanya sebatas hitungan matematika. Ya. Saya ulangi, langkah ini hanya sebatas hitungan matematika. Ada orang yang hanya dengan mengupload satu video saja, dia bisa mendapatkan 4.000 jam tayang atau ditonton oleh jutaan orang. Maka kita tidak tahu ya, kita rutin upload video 3 sehari, kita nggak tahu di video kita itu nanti mana tahu ada salah satunya yang viral, ditonton oleh ratusan orang, ditonton oleh ribuan orang. Jadi intinya jangan putus asa, yang penting upload saja video, kita nggak tahu video yang kita upload itu ditonton orang nantinya ramenya kapan. Saya pernah upload video tahun 2017, tapi ramainya video itu baru tahun 2019. Hari ini diupload, masih 1 orang yang nonton. Setahun setelah itu masih 10 orang yang nonton. Tapi karena tahun 2019 nggak tahu entah ada apanya, entah ada angin apanya, yaitu video yang saya buat tutorial cara cek ijazah dengan sivil ya, aplikasi dari Kemenristek Dikti. Tiba-tiba tahun 2019 80.000 orang yang nonton. Ketika 80.000 orang yang nonton, maka subscriber kita itu secara otomatis akan naik dengan sendirinya ya, karena orang nonton kalau dia rasa channel kita bermanfaat, maka dia akan subscribe channel kita. Nah, jadi kita jangan pesimis ketika sudah terjun ke YouTube, yang penting upload saja. Mana tahu dari sekian banyak video yang kita upload, orang salah satunya bisa viral atau banyak ditonton. Kemudian yang perlu kita pahami di sini, di YouTube itu banyak sekali kategori video, tapi saya simpulkan saja seperti yang ada di slide ini. Ada video yang sifatnya jangka pendek dan ada video yang sifatnya jangka panjang. Video jangka pendek ini sifatnya ramai ditonton dalam waktu 1 minggu ini aja orang udah bosan nonton setelah itu. Tapi kalau jangka panjang, orang secara kontinu masih mencarinya. Contohnya kalau video jangka pendek, misalnya kita cover lagu. Misalnya hari ini booming lagunya Keke Bukan Boneka misalnya. Orang boomingnya itu ya dalam waktu 1 minggu ini aja, 2 minggu ini aja. Nanti setelah itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, maka ini masuk kategori video jangka pendek. Kemudian streaming games ya. Kalau subscriber kita sedikit, jangan coba-coba mainnya streaming games. Karena nanti orang yang nonton nggak ada. Kemudian berita, informasi, atau gosip. Misalnya hari ini gosipnya apa nih yang lagi heboh di Indonesia. Kalau kita buat video tentang itu, ramenya ya hari ini dan dalam minggu ini kepalingan. Tapi setelah itu nanti akan ditinggalkan orang. Kemudian ada podcast, ada vlog, makan besar atau mukbang, dan prank itu masuk kategori jangka pendek. Apa keuntungannya kalau kita buat video jangka pendek? Kita mudah mendapatkan jam tayang. Artinya orang ramai yang nonton, orang ramai yang cari. Jadi sekali-sekali kita perlu buat video. Kalau jangka pendek ini istilahnya lagi pansos ya, kita panjat sosial dari apa yang lagi booming hari ini. Itu efektif untuk mendapatkan subscriber, itu efektif untuk mendapatkan jam tayang. Tapi ada video jangka panjang. Nah, contohnya adalah tutorial. Kalau tutorial kita upload hari ini, besok itu belum tentu ada yang nonton. Karena orang belum butuh kemungkinannya. Nah, yang kedua ada hiburan, film, musik, komedi, parodi, itu juga masuk kategori jangka panjang. Karena orang nanti teringatnya mungkin hari ini ada rilis film X misalnya. Tapi nanti orang baru mau nonton itu tahun depan atau tahun-tahun depannya lagi. Jadi dia bisa masuk kategori video jangka panjang. Kemudian ada video traveling, review produk, shopping, dan unboxing, ini masuk video jangka panjang. Karena orang beli produk hari ini, bermasalahnya produk itu kan 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Maka dia nanti akan cari informasi itu di YouTube. Contohnya hari ini orang kalau anaknya sakit,
itu dia tidak langsung ke dokter, dia buka YouTube atau dia buka Google. Di sana diketikkannya lah bagaimana cara menghilangkan demam, panas anak dan segala macamnya. Ini saya analisasi seperti itu. Kemudian video yang edukasi, tutorial dan segala macamnya itu juga sifatnya jangka panjang, bahkan video tentang animal atau hewan itu juga konsepnya itu jangka panjang. Kapanpun orang akan cari video kita. Lalu selanjutnya ada beberapa hal yang terlarang dilakukan di YouTube ya. Kalau mau menjadi YouTubers ini harus dipahami. Yang pertama ada pedoman komunitas. YouTube memiliki peraturan yang sangat ketat sekali terhadap orang-orang yang upload video di YouTube. Yang pertama, kekerasan, ada perkelahian, ada misalnya mobil tabrakan kita videokan, di sana ada korban, itu otomatis nanti bisa langsung di take down atau dihapus oleh YouTube. Jadi kalau seandainya video kita dihapus oleh YouTube atau di take down oleh YouTube, maka kita menunggu 3 bulan baru bisa pulih lagi channel kita itu. Nah, kemudian ada yang berhubungan dengan suku, agama, ras, dan warna kulit itu juga bahaya sekali ya. Jangan sekali-kali singgung ya. Selain bisa di take down oleh YouTube, itu juga bisa dibawa ke ranah hukum melalui Undang-Undang ITE. Apalagi nanti kita membuat video yang atau membahas topik yang 18 plus ya. Nah, ini juga jangan. Kemudian yang kedua itu hak cipta. Nah, ini di YouTube ini ada ketentuan ya, hak cipta itu bisa dikelompokkan menjadi 3, ada yang video, kemudian ada yang audio, dan ada yang gambar. Jadi hati-hati menggunakan sumber audio, sumber video, atau sumber gambar dari orang yang sudah mendapatkan hak ciptanya. Ini kalau seandainya teguran saja itu nggak masalah ya, tapi kalau seandainya di take down itu bahaya. Kemudian di tahun 2020 YouTube perbaharui lagi ketentuannya, eksplorasi anak itu tidak boleh lagi di YouTube. Misalnya ada nyanyi anak-anak, hari ini itu iklannya sudah dihapuskan oleh YouTube. Kemudian misalnya kita punya anak nih, anak kita lucu misalnya, kita videokan dengan tujuan untuk menghasilkan uang, itu sudah nggak bisa lagi hari ini. Karena sudah ditutup oleh YouTube. Tapi kalau seandainya misalnya aktivitas anak itu bersama orang tuanya, misalnya lagi liburan, itu masih tergantung nanti konten anak-anaknya itu berapa persen dalam video tersebut, itu masih bisa dimaklumi oleh YouTube. Jadi untuk memulai di YouTube ini yang harus dipahami. Kemudian tentunya kita ingin sukses di YouTube kalau sudah mulai upload video minimal 1. Nah, yang perlu kita simak yang pertama adalah kita terapkan aja konsepnya ATMS ya. Kita lihat channel-channel orang, kita amati ya. Kemudian kita tiru apa yang sudah dia buat. Nah, hari ini misalnya kita lihat channelnya Deddy Corbuzier misalnya. Dia buat konsepnya podcast. Bahkan hari ini kalau kita lihat banyak orang yang tiru konsepnya Deddy Corbuzier itu. Artinya setelah diamati ditiru. Kalau kita nggak bisa modifikasi ya nggak apa-apa. Berarti kita amati, kita tiru. Atau kalau bahasa mahasiswanya, kita copy paste aja idenya orang. Itu nggak salah. Ya, yang salah itu misalnya kita misalnya kalau nyanyi ini, misalnya kita cover tanpa minta izin, itu nanti baru bisa masalah. Tapi kalau misalnya lagunya kita parodikan, kita rubah aransemennya, itu nggak masalah. Kemudian setelah kita amati, kita tiru, kita modifikasi, kalau bisa sempurnakan menjadi yang lebih bagus lagi. Nah, ini bisa kita terapkan ketika kita ingin sukses di YouTube. Tapi kalau kita nggak punya ide dan kita tidak bisa memodifikasi apa yang sudah dibuat orang, ya artinya nanti kita bisa jalan di tempat ketika membangun channel di YouTube. Kemudian kita bisa terapkan lagi 5K, saya singkat di sini. Yang pertama adalah kerja keras ya. Untuk membuat satu video itu biasanya nggak akan siap dalam waktu 5 menit ya. Proses pengambilan videonya, editingnya, bahkan membuat konsep idenya. Misalnya kita buat vlog misalnya, itu kan harus kita buat dulu skripnya. Kita nanti mau ngomong apa saja, runutnya apa saja, perlu kita buatkan. Apalagi kita tadi saya sampaikan buat 3 video di YouTube. Membuat 3 video artinya usahanya keras sekali, bisa jadi 24 jam itu terpakai. Artinya dibutuhkan kerja keras di sini. Selain kerja keras tentunya kita harus juga kerja cerdas. Jadi hari kita buat 3 video misalnya, 2 video misalnya konsepnya jangka pendek, 1 video konsepnya jangka panjang. Jangka pendeknya misalnya hari ini lagi trending topik di Indonesia apa? Misalnya lagi heboh lagu apa? Kita misalnya heboh tadi lagu KKI misalnya. Ya udah kita cover juga lagunya. Artinya itu bisa mendatangkan
atau langkah cerdas bagi kita untuk sedikit mendatangkan penonton atau subscriber. Kemudian konsisten ini yang paling susah. Ketika kita jadi YouTubers itu yang paling susahnya di konsisten ini. Hari ini kita upload 3 video, besok kita upload 3 video. Karena belum menghasilkan uang, nah ini permasalahannya di sini, karena belum menghasilkan uang, akhirnya ada semacam kehilangan semangat tiba-tiba atau istilahnya hiatus ya, kita tiba-tiba kehilangan semangat, akhirnya tidak upload-upload lagi. Jadi kalau memang berniat, yang pertama sekali memang harus konsisten. Kalau nggak bisa 3 video berarti 2 video, berarti rutin tiap hari. Kalau nggak bisa 2, 1. Ya udah rutin 1 tiap hari. Kalau nggak bisa konsisten ya tentunya akan sulit untuk bisa menghasilkan uang karena targetnya kan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Kalau kita malas buat video atau konten, tersampaikan pun yang 1.000 dan 4.000 jam tayangnya nanti uang yang masuk pun sedikit ya karena konten kita nggak ada perkembangan. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Jadi jangan malu nanti untuk kolaborasi dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu terjun ke YouTube. Tentunya kolaborasi di sini saling menguntungkan. Misalnya kolaborasi dengan si A, dia buat konten, kita nanti buat konten juga. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Yang kelima itu kita bangun komunitas. Misalnya tadi di Yayan pun dosennya sudah ada komunitas atau grupnya yang sesama YouTubers, itu bagus ya. Apalagi kalau kita mahasiswa, kita punya teman misalnya 100 orang, kita buat komunitasnya yang sama-sama YouTubers. 100 orang kalau kita upload video, disuruh aja atau ikhlas saja ke 100-nya nonton video kita, itu sudah 100 menit ya kalau dia nontonnya 1 menit. Kalau dia nontonnya sampai akhir itu kan lumayan untuk jam tayangnya. Nah ini mungkin langkah-langkah teknis yang saya buat kalkulasinya secara hitungan matematika. Dan saya pernah terapkan ini dan alhamdulillah hari ini hasilnya di channel yang saya buat itu sudah 8.000 lebih subscribernya dan dalam waktu 2 bulan itu sudah bisa mendapatkan uang ya atau dikirim oleh Google seperti yang saya sampaikan di slide kedua tadi. Kemudian sebagai penutup dalam penyampaian kali ini karena tidak bisa hal-hal teknis yang bisa saya sampaikan, nanti bisa lihat di channel saya di Hitspedia. Di sana saya bagikan bagaimana cara mendapatkan subscriber dan segala macamnya. Atau bisa komunikasi dengan saya di nomor HP ini 085363391112 ya. Tentunya komunikasi kita spesifik ke masalah YouTube ya, jangan melebar ke yang aneh-aneh tentunya. Kemudian bisa juga di IG saya Zulfikar CH. Lalu poin utama yang ingin saya sampaikan adalah mulai dengan upload saja terlebih dahulu ya. Jadi misalnya buka HP hari ini, apa video yang ada di HP kita itu yang diupload terlebih dahulu. Sambil besok dipikirkan idenya apa nih, hobinya diperbaharui lagi, kemudian dibuatkan konsep-konsep yang lebih matang. Kalau kita tidak mulai upload dari sekarang, nanti pasti ke depannya ya udahlah besoklah akhirnya lupa. Jadi tetapkan langkah awalnya setelah selesai misalnya webinar ini, buka HP-nya, upload 1 video terlebih dahulu, buat nama channelnya, dan besok dipikirkan langkah-langkahnya mau buat konten apa selanjutnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada Ibu moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke materi yang ketiga oleh Bapak Fauzan Azim MKom dengan topik berbisnis dengan search engine optimization. Kepada Bapak Fauzan Azim dipersilakan.